Halo sahabat Bawaslu semua, selamat siang semuanya. Bagaimana puasa hari ini? Di hari ke-11 ya? Semuanya masih pada puasa, belum ada yang bolong? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa tetap bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Oke teman-teman, bertemu dengan saya, Dina Oktaria, sahabat-sahabat Bawaslu. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar demokrasi pemilu ya. Ngobrol demokrasi dan pemilu, kebetulan momentum di bulan ini, kemarin tanggal 20 bertepatan dengan memperingati Hari Kartini ya. Seperti kita tahu, beliau adalah tokoh perempuan yang menginisiasi mengenai emansipasi perempuan di Indonesia. Oke teman-teman, kita hari ini akan menghadirkan dua tokoh ya, tentunya yang berhubungan dengan jurnalistik. Sini tema yang kita angkat itu peran penting perempuan dalam membangun persepsi kesetaraan gender politik melalui jurnalistik. Oke, siapa dia? Bintang tamunya, narasumber kita siang ini. Oke, tunggu bentar ya. Kita akan mulai di jam 13.00. Sekarang jam berapa? Jam berapa ya? Masih ada waktu 3 menit lagi sambil menunggu, oke? Jangan lupa ajak teman-temannya, sahabatnya, pacarnya mungkin boleh diajak ya buat ikutan nonton live IG Bawaslu Kabupaten Kuningan. Ya, di sini udah bergabung ada Teh Nunung udah hadir di sini. Hai Teh Nunung. Boleh gabung silakan. Terus ada Randy. Hai, ada Fitri ya. Hai. Ada juga Nida. Ada Ajamal, ada Asep Komarudin. Gimana? Suaranya jelas nggak, sahabat-sahabat Bawaslu? Oke, jelas ya. Suara Mimin meskipun lagi puasa ini bersemangat sekali untuk ketemu sahabat-sahabat Bawaslu semua. Selamat datang Pak Abdul Jalil. Silakan bisa bergabung. Juga Teh Nunu. Oke, jelas ya suaranya Mimin. Meskipun belum minum ini dari semenjak imsyak sampai sekarang. Oke. Iya, kita undang siang ini Halo. ada Bapak Abdul Jalil Hermawan. Assalamualaikum Pak Ya, Jalil. halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, apa kabar? So far so good. So far so good. Everything is Mantap. good. Masih puasa Pak?
Kedengeran dia. Headsetnya lagi dilepas. Iya. Bagaimana puasa hari ini, Pak? Hari Terlalu panas. ke-11? Saya yakin pahalanya lebih besar daripada kemarin. Kemarin tidak terlalu panas, sekarang panas sekali, jadi saya yakin lebih besar Terik pahalanya. ya. Walaupun di rumah terasa sekali ya Pak panasnya, apalagi yang lagi aktivitas di Luar luar ya. biasa. Baik Pak Jalil, kita akan sebentar lagi akan mulai, tapi kebetulan ini ada kendala teknis dari narasumber lainnya gitu ya. Kita coba Ya. tunggu dulu sebentar. Sambil ini kita menyapa, oh ini ada mahasiswanya Pak. Bapak Iya, dosenku sehat Bapak katanya. Hai, tolong Alfi dibalesin. Febriano. Nah, saya lagi nggak bisa ngetik karena HP-nya agak jauh. Oh iya iya. Saya tempelin soalnya. Iya. Alfi ini Alfi, sekarang dia di ini jadi pengusaha wedding sukses dia. Oh Punya 3 iya. Cirebon, ya Alfi. Luar biasa. Ini mahasiswanya Pak Jalil ya? Iya. Udah lulus dia, udah lulus. Oh udah lulus, alumni berarti. Udah lulus. Alumni. Iya iya alumni. Nggak tahu ya dia lulus apa enggak ya, saya lupa. Lulus kayaknya dia lulus. Wah, coba dijawab Lulus dia Kang lulus. Alfi udah lulus belum? Hai, Wa Aji. Wa Aji siapa ini Wa Aji? Banyak yang sudah bergabung. Ini kalau di layar bisa berapa screen, Gin? Bisa 3-4 ya? Mimin? Kurang lebih 3-4, Pak. Oh, gitu. Iya. Oke, ini sebentar saya coba cek dulu ya ke support IT-nya sudah bisa belum untuk narasumber satunya. Oh iya. Hai ya Dimul 07. Oh ini katanya Alfi balas Pak lulus maksa tanda tangan ke Bapak iya. Oh iya lupa saya. Oh iya. Sorry Vi, betul Vi. Aduh lupa ingat soalnya Vi. Saking banyaknya mahasiswa ya Pak ya. Jadi iya, dulu. lupa gitu. Lupa. Hai Sandi Yunus 93, ada juga udah gabung. Nu Sutarno. Oh ini Pak Sutarno ya. Oh Pak Sutarno Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi. Oh, nanti kalau ini kasih kesempatan untuk bicara aja kalau memang berkenan beliau. Oh iya. Saya maaf nih di HP saya ini kan LCD-nya agak rusak, agak bergaris-garis, jadi saya tidak terlalu jelas melihat siapa yang tampil gitu ya. Oh iya, iya. Mungkin nanti bisa lebih cepat diupdate Pak Jalil. Iya, siap. Hai, selamat siang Teh Nunung. Ya, selamat siang Teh Gina. Alhamdulillah sudah bisa bergabung ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Halo, ya. Halo. Pak Jalil bisa mendengar suara Teh Nunung, Pak Jalil? Jelas. Gimana kabarnya Pak Jalil? Alhamdulillah baik Bu Ketua. Baik. Kayaknya ini ya. Selamat. Saya belum mengucapkan selamat secara personal ke Bu Ketua nih atas terpilihnya jadi Ketua PWI.
Selamat, Nggak semoga apa-apa. kian baik PWI, kian keren. Amin. Mudah-mudahan bisa seperti Pak Iya, Jalil. amin. Jangan kalau seperti saya nggak jadi panutan. Inspiring ya, Pak Jalilnya. Inspiring. Oke, Pak Jalil kan baik inspiring. sahabat-sahabat Bawaslu semua. Hari ini di acara ngobrol demokrasi pemilu, khususnya serial Kartini, kita sudah eh, ada dua narasumber kita ya, dua pembicara kita, ada Pak Abdul Jalil Hermawan dan juga ada Nunung Hasanah ya. Tentunya di sini kita mau ngobrol karena seputarnya Kartini, kita mengangkat tema peran penting perempuan dalam membangun persepsi kesetaraan gender politik melalui jurnalistik, dan keduanya ini merupakan para senior-senior di bidang jurnalistik ya, jurnalistik bukan listrik, aduh saya jadi grogi gitu. Iya, Efek ada, puasa ya. iya emang puasa ini lumayan Nanti panas kata nanti Pak Jalil. maghriban yang seger-seger. Iya, betul-betul. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa bisa lebih segar dan lebih semangat juga dalam berpuasa ya. Seperti yang diingat oleh sejarah ya, konstruksi gender ini kan sudah muncul sejak adanya politik etis. Tentunya ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh perempuan yang tentu juga kita mengetahuinya, yaitu Raden Ajeng Kartini yang hidup pada tahun 1879 sampai dengan 1904. Nah, pada saat itu Raden Ajeng Kartini memprotes feodalisme yang berlangsung pada kala itu. Kemudian beliau juga memberantas kebodohan dengan memajukan literasi, dan kemudian juga memberikan kesempatan untuk berkarya bagi perempuan. Salah satunya tuntutan beliau adalah bahwa perempuan tidak hanya mengurusi urusan domestik saja, tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk mengisi atau mengurusi urusan-urusan publik, seperti itu. Nah, oke, sebelum kita membahas lebih panjang lagi mengenai peran penting perempuan dalam persepsi kesetaraan gender politik melalui jurnalistik ini, kita kenalan dulu nih. Yang pertama ada Pak Jalil ya. Gimana nih Pak saat ini aktivitas dan juga bagaimana aktivitas jurnalistiknya untuk Pak Jalil? Mungkin bisa diceritakan, bisa disampaikan ke sahabat Bawaslu semua. Sejak kapan Bapak memulai aktivitas jurnalis dan apa sih yang membedakan jurnalistik pada saat ini dan pada saat Bapak baru memulai menggeluti bidang jurnalistik? Terima kasih, moderator Bu Gina. Saya tidak lama di jurnalistik. Saya cuma 15 tahun kurang 2 bulan di jurnalistik. Wow. Saya mulai udah tahun 99. Tahun 99 masih mahasiswa, menulis untuk sebuah koran di Bogor. Selanjutnya setelah lulus saya masih jadi jurnalis. Terakhir saya liputan tahun 2016. Siaran langsung live ketika ada acara Keraton Kasepuhan yang mengumpulkan raja-raja Nusantara. Saya terakhir live itu tahun 2016. Jadi ya sebetulnya pekerjaan ini ngangenin gitu. Tapi juga bikin terlena. Kadang-kadang karena setiap hari bertemu dengan orang baru gitu ya. Jadi memang mengasihkan, tapi memang harus ada memilih kita. Ya saya nggak itu aja, pengalaman jurnalistik saya tidak terlalu mengesankan lah, biasa saja. Masih banyak yang jauh lebih luar biasa. Yang Begitu, membedakan oh jurnalistik iya, saat ini dengan waktu Bapak baru memulai itu oh apa iya, Pak? kalau mungkin ya ini sekali lagi ini subjektif saya. Tahun 99 saya jadi jurnalis itu kita internet tuh masih sangat terbatas. Kalau ngelihat sekarang mungkin teman-teman jurnalis jauh lebih mudah secara fasilitas.
Saya ingat betul ketika saya jadi jurnalis televisi pertama kali 2003, liputan masih pakai kaset, kasetnya mini DV bentuknya. Kalau liputan pagi, kita tidak bisa mengestimasi akan tayang jam berapa, karena saya harus mengandalkan kurir untuk mengirim kaset itu ke Jakarta. Waktu dulu liputan di Bogor, kurir saya itu masinis KRL. Jadi nitip ke masinis, liputan contohnya jam 8 pagi, beres jam 9, jam 9 saya ngepak, ngirim ke masinis, jam 10 baru nyampe, jam 12 baru bisa ditayangkan. Itu untuk hal teknis ya. Kalau sekarang Anda bermodalkan gadget saja, dimanapun sudah bisa live streaming. Dulu kita belum mengenal dengan IG Live, Facebook Live gitu ya. Dulu ada yang namanya live di pakai HP itu apa namanya, saya lupa ada nama aplikasinya. Nah, itu bisa, tapi pakai ya harus connect gitu dengan aplikasi yang di kantor gitu. Kita dikasih aplikasinya. Nah, sekarang itu dari sisi teknis gitu ya. Selanjutnya dari sisi ideologi pun saya rasa berbeda. Dari sisi ideologi, kalau dulu, sekali lagi, kalau dulu ketika kita mendapatkan order untuk meliput sebuah berita, pertimbangan itu hanya pertimbangan kantor. Ini pekerjaan harus selesai, tugas harus selesai dari kantor. Kalau sekarang saya melihat bahwa pertimbangan teman-teman jurnalis secara ideologi semakin banyak yang menjadi pertimbangan. Pertimbangan pertama tentu selain dari apa yang ditugaskan oleh kantor, juga ada pertimbangan-pertimbangan teknis seperti pertimbangan ini akan membuat gaduh atau tidak, ini akan menyinggung pemerintah atau tidak. Dulu tahun 99 sampai tahun 2016 pers menurut saya sih, apalagi tahun 99 ya, ketika pers baru dibuka, itu bebasnya luar biasa, malah ada yang mengatakan kebablasan. Tapi bagi saya tahun 99 itu adalah tahun di mana kemerdekaan pers itu tuh, menurut saya tahun itu, tahun 99 sampai 2001. Setelah tahun itu pers sudah mulai bukan kehilangan arah, tapi sudah mulai ada infiltrasi terhadap kebijakan-kebijakan redaksional. Karena bagi saya ada 3 hal yang tidak boleh dimasuki dalam ruang redaksi. Yang pertama, pemegang iklan, pemasang iklan, pemegang saham, dan yang terakhir adalah kekuasaan. Nah, semakin ke sini, 3 elemen dasar tadi itu semakin banyak masuk ke ruang-ruang redaksi itu. Pemegang saham sudah banyak menginfiltrasi redaktur, redaksi untuk menuliskan sesuai dengan keinginan pemilik saham. Begitupun dengan pemegang iklan. Saya pernah menjadi redaktur di sebuah TV nasional gitu ya. Jadi saya menerima naskah-naskah dan gambar-gambar dari daerah. Suatu hari saya menerima gambar demonstrasi di sebuah perusahaan besar di Jawa Timur. Ketika semuanya udah deal, oke, di ruang redaksi udah siap tayang, tapi tiba-tiba ada bagian iklan yang mengingatkan kita, tolong ini jangan dinaikkan karena dia beriklan begitu besar. Akhirnya berita yang bagus menurut visual, bagus secara redaksional, bagus secara isu, terpaksa harus masuk ke tong sampah. Yang terakhir juga infiltrasi kekuasaan. Infiltrasi kekuasaan ini bagi saya dari tahun ke tahun ini semakin nyata gitu ya, walaupun kekuasaannya tidak mengatakan itu, tetapi kaki tangan kekuasaannya itu tuh yang menginfiltrasi. Contoh yang paling nyata ya mungkin sekarang bukan lagi tapi sekarang perlawanan kekuasaan itu terhadap media bukan dengan cara membredel, bukan dengan cara menutup media, tapi dengan cara mendoxing, dengan cara doxing itu mengambil data-data atau mengunggah kembali berita-berita lama yang menjelek-jelekan media bersangkutan. Tetapi ini jadi PR bersama, sekali lagi, seperti yang terjadi Tempo kemarin, belum lama ini juga didoxing tuh, ketika memberitakan tentang sebuah kebijakan pemerintah. Tetapi bagi saya, sekali lagi, media, dalam konteks media,
apa namanya, mau dulu mau sekarang, secara ideal tidak banyak berubah, ya, secara ideal tidak banyak berubah. Tetapi yang paling banyak berubah mungkin secara teknis, cara pengiriman, cara mendapatkan berita, orientasi kita mendapatkan berita, itu yang banyak berubah. Dan yang paling penting juga teknis ketika dalam penulisan berita. Dulu untuk mendapatkan sebuah berita kita harus turun ke lapangan gitu. Kalau sekarang kita ketika akan mendapatkan berita, kita tinggal nonton YouTube aja. Jadi sekarang nih, kalau kita ingin punya media gitu ya, gampang, kita tinggal menyisihkan waktu untuk maintenance saja. Harganya murah, berita-berita gampang diperoleh gitu ya. Gampang. Mau berita apa, kita tinggal berlangganan kalau mau berlangganan secara benar. Tapi kan kebanyakan tidak berlangganan secara benar, tetapi hanya copy paste saja gitu. Dan itu tentu tidak pernah terjadi ketika zaman dulu tuh. Karena menurut Sindunata, jurnalis itu adalah pekerjaan kaki. Jadi kalau jurnalis tidak pernah berjalan kaki dalam daftar kutip ya, berjalan kaki itu bisa pakai motor, pakai mobil maksudnya gitu untuk mencari berita. Jadi kalau ada jurnalis yang hanya duduk di depan meja, mendapat kiriman berita dari temannya, ya itu bukan pekerjaan jurnalis gitu. Pekerjaan jurnalis itu pekerjaan kaki gitu, yang harus bisa didapatkan dengan kita turun ke lapangan. Jadi bukan hanya mendengar dari orang gitu, kita memberitakan. Apalagi ini contohnya kalau untuk teknis mungkin ada sekarang lagi rame drone jurnalistik. Drone jurnalistik itu hanya melihat sisi satu fenomena itu dari atas gitu, tidak turun ke bawah. Gitu. Coba bayangkan kalau kita menggunakan drone ngelihat dari atas Kuningan gitu, kan bagus banget kan. Tetapi drone itu tidak bisa memotret PKL yang kesulitan hidup, sampah yang menggunung tidak terbersihkan, apalagi jalan-jalan rusak. Itu sama drone tuh nggak kelihatan. Tuh. Drone tuh hanya melihat overview-nya dari atas gitu. Jadi otomatis yang bagus gitu kelihatan. Atau melihat ladang sawit kan bagus dari atas tuh. Kalau lihat ke bawahnya ada ribuan orang yang tergusur karena ladang sawit. Nah itu ini ada lagi ramai sekarang drone journalism. Tetapi sekali lagi secara ruh jurnalistik mau sekarang sampai kapanpun ruh jurnalistik itu tidak bakal hilang gitu. Paling mungkin kecenderungan orang untuk mengkonsumsi media itu yang berbeda sekarang. Platformnya yang berbeda. Saya rasa demikian, Bu Gina sebagai pemantik diskusi. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Jalil. Sharing pengalamannya luar biasa sekali ya. 15 tahun dari mulai mahasiswa sampai dengan saat ini. Oke, selanjutnya kita coba dengarkan juga ya cerita dari Teh Nunung, sahabat Bawaslu. Coba Teh Nunung bisa diceritakan mulai kapan sih memulai aktivitas sebagai jurnalistik? Iya. Selamat siang Teh Gina, terima kasih Pak Jalil, ini Pak Jalil yang sangat senior ini, inspiring bagi saya dan juga teman-teman wartawan lainnya. Sukses. Sama-sama Ya, Bu. Teh Gina. Saya gabung jadi jurnalis itu tahun 2000. Berarti setahun lebih muda dari Pak Jalil ya. Lebih muda, saya tua dong. Saya tahun 2000 itu gabung di koran media cetak ya, di Harian Umum Mitra Dialog, Grup Pikiran Rakyat. Memang itu kalau dari seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Jalil, pengalaman wartawan, jurnalis saat itu mungkin tahun 99, tahun 2000 itu benar-benar digembleng ya kita dari redaksi. Bagaimana kita mencari berita secara itu tadi kaki. Jadi kita benar-benar cari berita, setelah ada datanya kita konfirmasi kepada yang berkompeten. Nah, tahun 2000 juga itu pengalaman saya sangat berbeda dibandingkan dengan sekarang. Sekarang kan zaman digital, begitu konfirmasi via WA jadi ketika minta narasumber yang jauh juga jadi, tapi dulu sangat berbeda. Handphone aja waktu itu saya belum punya waktu jadi wartawan ya.
ketika ada harus konfirmasi mencari orang. Ini nungguinnya lama, nggak bisa janjian dengan sekprinya juga harus, ibu besok kesini lagi katanya. Udah ke sana, belum lagi ada orangnya, harus balik lagi. Itu perjuangan. Dan ketika mendapat berita juga, ngirimnya, nah sekarang makan via email, via WA jadi ya Pak Jalil ya, zaman Iya. digital sekarang. Nah kalau dulu, mungkin Pak Jalil waktu itu waktu di televisi, nah saya waktu itu di koran. Ketika ada kendala, itu saya harus pergi ke Cirebon, mengantarkan sebuah berita, mengantarkan sebuah foto. Itu bayangkan dari Kuningan ke Cirebon hanya untuk 2 berita dengan perjalanan yang bolak-balik mungkin 2 jam ya. Nah, setelah itu agak kekinian itu ada yang namanya modem. Jadi dengan mengirimkan berita itu lewat bukan aplikasi ya, jadi udah ada semacam modem penghubung lah dari komputer ke komputer yang itu, tapi itu memakan waktu yang cukup lama, tidak cukup 1 menit, 2 detik, 3 detik nyampe, tapi itu butuh antara 15 menitan, kita nunggu lama 15 menit baru nyampe. Itu emang apa namanya sangat berbeda ketika yang sekarang dirasakan itu zaman digital, mereka sungguh enak. Wartawan-wartawan yang sekarang enak di rumah, bahkan katanya ada yang dikatakan wartawan rilis ya punten ya Pak Jalil, wartawan rilis itu Iya. ketika hanya menerima, udahlah aku mau udah punya katanya, copy paste. Nah jadi sangat rentan zaman sekarang itu dengan plagiat. Kalau dulu ketika ada plagiat itu eh, kita takut ya, karena ada semacam tuntutan. Jadi dituntut dari apa namanya? Mereka menuntut kita, loh, kenapa kamu melakukan plagiat, itu bisa dilaporkan. Tapi sekarang kayaknya dengan apa? Bebas, plagiat juga udah dianggap biasa-biasa aja. Itu yang sangat membedakan, yang tadi yang seperti dipaparkan dengan Pak Jalil juga, itu berbeda sekali ya dengan sekarang itu Teh Gina, Pak Jalil. Oke, baik. Iya. Terima kasih sharing pengalaman memulai di bidang jurnalistik ya. Oke, kita fokus ke tema yang saat ini kita akan bahas, Iya. yaitu peran penting perempuan ya dalam membangun persepsi kesetaraan gender politik melalui jurnalistik. Nah, dalam politik partisipasi, sejarah itu kan mencatat bahwa Indonesia juga pernah memiliki seorang presiden perempuan, yaitu Ibu Megawati. Selain itu, seorang Menteri Keuangan yang saat ini juga diduduki oleh seorang perempuan, Ibu Sri Mulyani, dan masih banyak lagi tokoh perempuan Indonesia yang menduduki ruang publik di bidang politik. Nah, negara Indonesia ini sebenarnya menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam ruang publik, khususnya dalam bidang politik itu memberikan tempat yang luas bagi perempuan. Nah, melihat hal tersebut, bagaimana pandangan Pak Jalil sendiri terkait dengan peran pentingnya perempuan dalam membangun persepsi kesetaraan gender ini dalam politik, tentunya melalui jurnalistik tersebut. Ya, terima kasih Bu Gina. Sebelumnya, kalau saya sejak awal menghargai perempuan itu tidak melulu harus didikotomikan. Perempuan ini untuk perempuan, ini laki-laki. Siapapun kalau laki-laki bisa digantikan oleh perempuan, ya laki-lakinya harus siap. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi bagi saya kodrat perempuan tuh nggak ada gitu. Yang ada itu ya laki-laki dan perempuan. Kan kalau bilang, oh ini kodrat perempuan, berarti perempuan sudah menihilkan dirinya sendiri. Menurut saya ya. Dan ini boleh diperdebatkan. Karena sekarang kan katanya perempuan ingin setara gender gitu ya. Justru bagi saya ketika orang berbicara setara gender, dia berarti masih merasakan itu. Idealnya kalau memang ingin setara, sudah setara saja. Gitu. Laki-laki harusnya, perempuan pun begitu untuk mencapai apapun yang diinginkan. Jadi sekarang udah nggak ada zamannya lagi berbicara tentang dikotomi laki-laki perempuan. Itu sebagai pembuka. Selanjutnya saya ingin membuka data ya. Ini data saya punya buku rekam jejak
Jejak Jurnalis Perempuan, bukunya dari Ibu Lufiani. Dulu teman saya waktu di Metro TV, dia menjadi pemberontak dari Metro TV, dikeluarkan. Luar biasa, saya salut ke Lufiana. Ya. Dari 200 orang yang diteliti oleh Lufiana, ternyata hanya 2-3 orang di situ ada perempuan. Dan yang lebih mengejutkannya, ya, yang lebih mengejutkan, hanya 6 orang dari 200 orang itu yang menjadi pimpinan di perusahaan media. Sisanya laki-laki. Ini sekali lagi dari perspektif feminisme radikal nih, karena aliran feminisme itu kan banyak sekali. Ada feminisme liberal, ada feminisme radikal, ada feminisme modern gitu, macam-macam. Kalau feminisme liberal kan menganggap bahwa perempuan itu memang harus bisa segala hal gitu. Tapi ada juga yang menganggap bahwa feminisme radikal itu salah satunya menganggap bahwa reproduksi itu bagian dari penganiayaan perempuan, bilangnya begitu tuh. Ada yang bilang begitu tuh. Beranak pinak itu menjadi sesuatu yang tidak boleh dipaksakan ke perempuan. Padahal itu kodratnya juga kan. Iya, makanya ada juga yang menganggap bahwa dalam feminisme radikal lawannya ada lagi nih, feminisme radikal modern, mengatakan bahwa justru rasa sakit ketika melahirkan itu itulah identitas perempuan, katanya begitu. Yeah. Jadi sekali lagi kalau berbicara tentang feminisme, tidak hanya berbicara tentang pekerjaan laki-laki, pekerjaan perempuan, tapi yang lebih penting adalah bagi saya nih secara pribadi, sekarang adalah menegaskan laki-laki mengakui keberadaan perempuan dengan berbagai macam segala kelebihannya, begitupun kekurangannya. Sebaliknya, perempuan pun menyimpan porsi laki-laki secara proporsional gitu. Kan ketika berbicara proporsional, setiap orang punya ukuran masing-masing proporsional itu. Kalau dia berpikir secara moderat, proporsional yang dianggap proporsional itu, ya kalau istrinya sakit, jangan mau dong dibikinin teh. Itu paling sederhana tuh. Ya bikin aja sendiri tuh, bisa kok bikin teh. Tapi kalau proporsional konvensional, kan ada yang bilang begini, proporsional konvensional tuh bilangnya begini, perempuan tuh ya udah harus layani laki-laki, apapun itu, seperti Atta Halilintar bilang, kata begitu. Tapi kan saya tidak begitu ya, tidak begitu. Tetapi sekali lagi dalam konteks tadi Bu Gina menghantarkan diskusi tentang ada beberapa kedudukan yang sudah dipimpin oleh perempuan gitu. Bagi saya itu hanya bukan sesuatu yang luar biasa gitu. Memang udah seharusnya kalau Bu Sri Mulyani bisa, ya kita laki-laki harus hormat ke dia gitu. Saya juga sempat membaca buku-buku Annemarie Schmechel ya, feminis dari Jerman. Dia buku-bukunya itu luar biasa tuh. Dia tidak lagi membincangkan tentang perempuan itu di dalam Islam harus seperti menjadi subordinat, enggak. Justru Annemarie Schmechel menganggap bahwa perempuan itu di dalam Islam dianggap sebagai ordinat, bukan subordinat lagi. Namal Al-Sadawi, coba bayangkan. Dia kan juga perempuan, tetapi pengaruhnya luar biasa. Yang mungkin kalau di Myanmar ada Aung San Suu Kyi, itu kan juga perempuan, kalau berbicara gender. Tetapi sekali lagi, mau gendernya apapun, gender itu kan bukan hanya seks ya. Bukan soal female or male, bukan itu. Ya. Tapi sekali lagi, kalau berbagi peran, poinnya kan yang penting mau laki-laki mau perempuan selama dia mampu, ya itu silahkan. Yang salah itu kan ketika perempuan bisa, tetapi dia terkendala, kalau perempuan mah nanti susah, nanti banyak cuti melahirkan, ada dia harus biaya dandan, itu yang salah. Kan begitu. Jadi perusahaan tidak mempekerjakan perempuan karena alasan-alasan itu. Dia kayaknya nanti kalau perempuan tuh susah diajak keluar, nanti pengennya pulang terus, harus berurusan. Itu yang salah kalau menurut saya. Ya, perempuan pun kalau memang bisa berkiprah dan dia mampu, ya silahkan gitu.
kita juga kan banyak melihat, nggak usah lah kita sebutkan contoh-contoh yang ada perempuan yang jadi tukang parkir, ada yang perempuannya itu tukang tambal ban. Itu contoh-contoh yang apa namanya, yang eufemis menurut saya sih, yang tidak penting lagi untuk disebutkan sebagai contoh. Yang paling penting itu adalah kesadaran yang kedua belah pihak, laki-laki mengagumi dengan ranah, dengan proporsional perempuan, perempuan juga sama gitu. Tetapi ya itu tadi, batasannya ada kalau dalam budaya timur ya. Batasan kita ada, perempuan juga harus tahu batas. Apalagi ya itu tadi dalam konteks Islam begini, kita meyakini karena kalau soal nilai, soal keyakinan kan kita tidak bisa diinfiltrasi oleh apapun gitu ya. Nah, sekali lagi kalau dalam konteks jurnalistik mau perempuan mau laki-laki idealnya sama. Tetapi di dunia jurnalistik ada nih, memang masih ada perlakuan-perlakuan kepada apa perempuan yang menurut saya agak diskriminatif gitu ya. Contohnya saya tetap mengutip buku ini di Jejak Jurnalis Perempuan dari Lufiana. Menurut Lufiana disebutkan bahwa kalau perempuan jurnalis cantik, porsi untuk bisa stand up gitu. Stand up itu bukan ngelucu ya, tapi menyiarkan secara langsung itu lebih besar daripada perempuan yang tidak terlalu cantik. Ya padahal kan Oprah Winfrey, maaf ya, saya bukan fisik. Oprah Winfrey kalau secara fisik, maaf saya itu tidak terlalu menarik. Tapi ketika berbicara, siapa yang tidak terpukau dengan Oprah Winfrey? Karena kecerdasannya gitu. Ya kan? Atau siapa lagi ada Rolly Hawkins yang penyanyi, maaf ya, kulitnya hitam itu. Tapi ketika nyanyi bagus, semua orang juga suka. Gitu. Belum lagi katanya ini sekali lagi dalam konteks industri ya, industri televisi ya itu tadi, orang yang memiliki paras yang cakep, porsi kesempatan untuk bisa tampil di TV lebih besar. Karena begini Bu, kalau dalam industri televisi, jurnalis atau reporter yang stand up, yang tampil, yang menyiarkan langsung, itu kreditnya beda, ada tambah penambahan kredit gitu. Begitupun presenter. Kenapa sih presenter di Indonesia harus cakep-cakep gitu? Iya kan, kenapa harus cakep-cakep? Toh maaf ya, kalau cakepnya bodoh ngapain? Iya. Kan kalau Oprah Winfrey nggak cakep tapi dia bisa meyakinkan, retorikanya bagus, etikanya oke gitu. Etikanya oke, kan nggak ada masalah. Kita Metro TV juga maaf ya, punya Desibo. Desibo itu seperti laki-laki, wajahnya seperti laki-laki, nggak pernah dandan dia. Tapi ketika menyampaikan, ketika laporan, keren sekali. Yeah. Keren. Desibo, silakan kalau memang ada yang tahu Desibo gitu ya. Desi Fitriani cari. Dia muka perang tuh. Dia kalau liputan perang paling pertama, dia nggak ada rasa takut. Ketika melaporkan keren. Dan bagi saya, berarti Desibo ini mampu gitu, mampu. Ya udah kasih kesempatan. Saya juga punya kawan fotografer, ada fotografer AFP namanya Adek Berry. Dia berjilbab, badannya kecil, tapi ketika kalau udah di lapangan, kamera-kamera besarnya keluar dan foto-fotonya diakui dunia gitu. Dia berani dikirim ke Afghanistan gitu. Kan bagi saya itu potret yang luar biasa tuh. Berarti Adek Berry mampu. Dan kantornya juga keren gitu, memberikan kepercayaan kepada Adek Berry. Yang salah itu kan itu tuh. Wah, ini mah perempuan, nanti gimana kalau udah lapangan? Nah, itu yang salah. Nanti dia takut di lapangan. Ya? Nah, itu menurut saya. Jadi sekali lagi, jurnalis perempuan, siapapun adanya, dimanapun adanya, memiliki peran yang sama idealnya dengan laki-laki. Tetapi ya itu tadi, tunjukkan kapasitas sebagai jurnalis di perempuan itu. Apa yang harus ditunjukkan? Cara menulisnya oke. Reportase keren. Menulis nggak sama dengan yang lain. Kalau yang lain nulis hanya berdasarkan 5W1H, nah kalau perempuan menulis dengan cara yang dengan rasa dia gitu, yang lebih baik. Contoh, kan kalau perempuan, kalau laki-laki dengan perempuan menulis tentang kasus perkosaan pasti berbeda. Pasti berbeda. Kalau laki-laki mungkin ingin detail keterangan kronologisnya. Apa tuh berarti yang muncul? Ya kalau dalam konteks perkosaan aja, kasus pemerkosaan contohnya. Laki-laki kemungkinan besar akan menuliskan tentang kronologisnya dengan detail tuh, minta kronologis dari kepolisian. Tapi kalau perempuan kan ada sisi keperempuanan, dia berempati kepada korban. Dan itu yang harusnya ada tampil gitu. Karena ada porsi-porsi yang
ada kasus perempuan itu kadang-kadang memiliki feel yang lebih dalam daripada perempuan ketika menulis sesuatu. Saya rasa demikian, Bu Gina. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali pembahasannya ya Pak Jalil. Oke ya, kita lanjut Teh Nunung nih. Bagaimana sih jurnalisme itu membangun kepercayaan diri perempuan ya, jika berbicara masalah politik dan juga demokrasi menurut Teh Nunung? Iya, perempuan ya, ini kan temanya sangat menarik sekali nih. Bagaimana menggali untuk perempuan ini bisa terinspirasi semuanya. Ini kan udah sering sekali dengan disebutkan kesetaraan ya, kesetaraan gender dan sebagainya. Sebenarnya perempuan sekarang ini itu kiprahnya lebih luar biasa, Pak. Itu berbeda, dan sekarang nampaknya perempuan lebih dihargai, lebih banyak tampil di ruang-ruang publik ya. Meskipun emang secara demokrasi juga itu kita belum bisa mencapai 30% ya kalau dari sisi politik dan parlementer juga. Tapi ini sungguh luar biasa penghargaan terhadap perempuan. Perempuan itu tadi dibilang oleh Pak Jali juga ya sangat luar biasa. Dan kita bukan hanya kita tidak boleh bisa melemahkan diri sendiri. Tapi kita harus punya prinsip perempuan harus cerdas. Perempuan juga harus bisa. Kesetaraan ini bukan hanya misalnya iya laki-laki yang dilakukan laki-laki aku juga bisa gitu, tapi tetap mungkinnya sebagai seorang perempuan juga tadi kodrati perempuan tetap harus ada sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu. Itu tidak bisa lepas dari sisi perempuan dan tidak dipunyai seorang laki-laki mungkin ya. Dia bagaimana menjadi jiwa ibu di rumah, menjadi seorang istri, dan tapi bagaimana garangnya dia ketika berada di lapangan bersama setara dengan laki-laki itu tadi mungkin ya Pak Jalil ya. Jadi itu adalah suatu kebanggaan dan saya acungkan jempol ada perbedaan dan penambahan dari kemarin-kemarin ketika ada perempuan yang dikucilkan, perempuan yang tidak setara. Sekarang ada perubahan, meskipun dari sisi tadi kriminalisasi tetap aja ada ini perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak perempuan juga ini sangat disayangkan dan perlu menjadi sorotan publik, terutama sorotan para jurnalis. Jurnalis perempuan ketika mencurahkan sebuah berita terhadap kasus kekerasan itu akan berbeda, betul sekali Pak Jalil. Itu perasaan perempuannya akan tercurahkan. Kalau saya kayaknya pengen membuat sebuah berita jadinya sebuah tulisan. Kalau berita kan itu tetap kita terpaku terhadap syarat-syarat ya. Jadi keterbatasan paragraf, keterbatasan apa. Tapi ketika kita mencurahkan menjadi sebuah berita ini, wah ini jadinya tulisan ini, bablasan. Itu saking enaknya menulis terhadap dengan memakai perasaan perempuan ini. Seperti itu ya. Seperti itu Pak Teh Gina. Ya. Iya, oke. Teh Nunung berlanjut tadi apa yang disampaikan dengan Teh Nunung ya. Halo? Iya. Pak Jalil, suara saya jelas? Jelas Bu. Oh jelas. Iya berarti Teh Nunung mungkin sinyalnya agak. Suara Teh Nunung ada. Suara saya ada nggak Teh Nunung? Halo? Ya halo. Halo. Suara saya ada? Halo. Gimana Teh Nunung, suaranya jelas nggak? Halo ya. Nah, suara saya kedengaran? Halo. Mungkin jaringannya jelek ya Teh Nunungnya ya. Ya. Ya halo Teh Gina. Ya, sudah bisa dengar suara saya? Ada? Sudah? Ada? Oke. Oke, berlanjut ya dari yang disampaikan tadi oleh Teh Nunung. Gimana sih pengalaman Teh Nunung sendiri itu? Jelas Teh? Ya jelas, ini ada gangguan sedikit nih adik anakku. Oh iya. Iya. Iya, gimana sih pengalaman Teh Nunung ini sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu dalam aktivitas di ruang publik ya, khususnya di bidang jurnalistik. Apakah ada halangan atau beban tersendiri nggak sih Teh terkait
tugas domestik dan tugas publik yang dilakukan oleh Teh Nunung dalam keseharian. Betul. Ini pastilah kita ada kendala ya, domestik dan publik. Itu tadi, ketika kita bisa menempatkan bagaimana kita menjadi seorang perempuan di lapangan, menjadi seorang istri, dan menjadi seorang ibu. Ketika kita misalnya untuk mengatur waktu di rumah, wah repot kan sebagai seorang perempuan tetap aja dengan pekerjaan-pekerjaan domestik tersebut. Tapi kita juga perlu harus ada pengertian dari pasangan kita, dari suami ya. Ketika pasangan kita memberi pengertian, menghargai terhadap tugas kita, insya Allah kita akan waktu bisa terbagi. Jadi ketika kita misalnya liputan di lapangan, ya tetap tugas kita di rumah kita selesaikan dulu, baru kita ke lapangan begitu. Nah jadi tetap ada semacam apa namanya, peran-peran yang harus dibedakan ketika kita menjadi seorang istri di rumah, seorang ibu, dan juga menjadi seorang perempuan ketika kita bekerja di jurnalis itu tadi di lapangan ya gitu Teh Gina. Oh iya, baik. Iya. Oke, ini nggak kerasa ya, ternyata waktunya sudah 40 menit berjalan. Kita mungkin bisa langsung buka, dicek pertanyaan aja ya, Pak Jalil dan Teh Nunung. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Iksan Bayanullah. Sama siapa lagi yang bertanya? Baru ada Pak Iksan aja ya. Bentar, kita cek dulu. Oh, ini. Ya. Yang pertama pertanyaan itu, bagaimana agar kerja jurnalis dapat kembali independen, tidak terintervensi oleh pihak manapun, sebagai output yang dihasilkan mengedepankan orisinilitas perwarta gitu. Silahkan dijawab sama siapa dulu, Pak Jalil boleh atau Teh Nunung? Masih ada satu lagi pertanyaannya, mungkin Pak Jalil dulu ya. Apa tadi kurang jelas? Pertanyaannya apa sih? Independen itu menjadi ruh dari jurnalis ya. Independensi. Kalau jurnalis sudah merasa tidak independen, saya rasa sudah tidak layak lagi menyematkan diri di dadanya sebagai jurnalis. Idealnya begitu, kita berbicara ideal saja. Ya. Kalau masih merasa diinfiltrasi oleh tadi tiga itu, oleh kekuasaan, oleh pemilik modal, oleh pemasang iklan gitu, ya harus punya sikap jurnalis, intinya begitu. Tapi minimal ketika infiltrasi itu ada, ketika kita dalam bertugas, kita tidak terpengaruh dengan itu. Contoh ketika ada tugas jurnalis meliput sebuah fenomena apapun itu, nah korupsi lah contohnya. Setelah dalam liputan, oh ternyata yang diduga melakukan tindakan korupsi itu adalah kawan kita atau atasan kita di kantor. Bagaimana sikap kita sebagai jurnalis ketika melihat itu? Secara ideal, melihat jika kasus seperti itu ya, kita tanpa terhalang. Selama itu untuk urusan publik, apalagi contohnya menyengsarakan banyak orang, kita jangan mundur. Gitu. Kan kalau Bill Kovac dan tim Resensial itu ada 9 elemen jurnalis. Ya. 9 elemen jurnalistik itu salah satunya independen. Kalau 9 elemen jurnalis ini tidak terpenuhi, ya produk jurnalistik yang dihasilkan pun tidak akan bisa memberikan sesuatu kepada publik. Gitu. Ada 9, nanti bisa dilihat oleh Bu Gina apa saja 9 elemen jurnalistik itu. Jadi sekali lagi, infiltrasi itu idealnya nggak boleh, gitu. Apapun gitu infiltrasi. Mulai infiltrasi, kan infiltrasi itu atau pengaruh itu bukan hanya mempengaruhi berita, tapi ancaman pun itu bagian dari pengaruh. Ya, ancaman dipenjarakan, ancaman didoxing, ancaman diungkit-ungkit kesalahan, itu juga bagian dari infiltrasi. Kan sekarang tuh beralih gitu. Kalau media atau jurnalis memberitakan pihak swasta,
perusahaan atau apa gitu. Kekerasan tuh ujungnya. Tapi kalau kita mengkritik pemerintah, apalagi pemerintahnya yang punya kekuatan lebih besar gitu ya, ujung-ujungnya bukan kekerasan fisik, tapi pemenjaraan, diadukan ke polisi, dan doxing. Doxing itu berarti data-data kita personal diungkap, disebarluaskan tuh. Karena ya mereka punya kita ke apa data-data kita. Jadi intinya sekali lagi ketika berbicara tentang independensi jurnalis, berbicara sekali lagi ini berbicara ideal, tapi di lapangan kadang-kadang pertimbangannya jadi banyak pertimbangannya. Ya, kerap berhubungan dengan kondusivitas, berhubungan dengan nama baik, berhubungan dengan apalagi dengan sesuatu yang sifatnya apa pragmatis gitu, itu pun berhubungan dengan itu. Tetapi kalau secara ideal dari teks-teks yang kita baca, jurnalis itu harus bisa independen dan benar. Kebenaran versi jurnalis itu bukan kebenaran versi jurnalisnya, tapi kebenaran seperti kulit bawang. Ketika kita mengupas kulit bawang itu berlapis-lapis lapisannya. Kebenarannya itu kebenaran bukan kebenaran menurut orang lain, tapi kebenaran yang kita lihat ketika itu. Kalau besok apa yang kita tulis itu harus direvisi, ya kita harus bisa merevisi dengan yang baru. Terus begitu revisi. Ya itulah dalam jurnalis. Ya tadi tidak bisa kita mengatakan bahwa produk kita yang paling benar gitu. Karena bisa jadi produk kita pun, tetapi sekali lagi dasar kita dari independensi itu tidak, apalagi dari bupati, dari wali kota gitu yang mempengaruhi, itu sih udah nggak zaman juga yang begitu, nggak boleh ada yang begitu. Saya rasa demikian begitu. Iya, baik, terima kasih Pak Jalil atas jawabannya. Pak Iksan, itu tadi jawaban dari Pak Jalil atas pertanyaannya. Juga ini ada satu lagi, Teh Nunung. Ada 4 hal peran yang tidak bisa digantikan dari seorang wanita oleh laki-laki ya. Tentunya itu pertama haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Nah, di luar itu posisi perempuan kan memiliki peran yang setara dengan laki-laki. Mungkin kalau misalnya dikaitkan dengan konteks yang sedang kita bahas kali ini, bagaimana menurut Teh Nunung dalam bidang jurnalistik dalam posisi seperti itu? Mungkin nggak jauh dia sama pertanyaan yang sebelumnya juga ya, Teh? Ya. Aduh, ini kurang jelas ya suaranya, Teh Gina. Bisa diulangi, Teh Gina? Oh iya boleh. Oh ini ada tambahan nih Pak Ihsan untuk Teh Nunung. Ya. Gimana Teh, udah jelas belum? Ya. Ya, jelas. Bagaimana potret peran perempuan di ranah politik khususnya yang duduk di gedung parlemen katanya Teh. Menurut Teh Nunung gimana Teh? Potret perempuan di ranah politik khususnya yang duduk di gedung parlemen. Ya, potret perempuan di ranah politik ya, di parlemen. Memang di sini kan di legislatif sekarang ada penambahan ya, kalau nggak salah ya, di duduk di parlemen. Ini peran mereka saya rasa kurang greget. Terus terang aja, mereka kurang greget jika dikatakan tadi kembali ke kesetaraan dengan laki-laki. Mereka itu tadi merasa, aku perempuan, padahal jangan-jangan seperti itu. Ketika perempuan ya, ketika di lapangan ya perempuan juga harus setara dengan laki-laki. Kodrati perempuan itu kan itu tadi, kayak dia dengan misalnya dia harus mengandung ketika rumah, tapi ketika dia kembali ke lapangan, seperti jurnalis juga, parlemen juga, ya kita harus berpikirnya sama dengan mereka laki-laki, bagaimana bisa memperjuangkan, apalagi ini hak-hak perempuan yang masih bisa dikatakan belum setara dengan adanya munculnya kekerasan terhadap perempuan yang tinggi, terutama sekarang setelahnya masa pandemi, ternyata kan kekerasan terhadap perempuan tinggi. Ketika itu ada perjuangan di legislatif untuk membentuk sebuah perda terhadap kekeluargaan yang intinya terhadap perempuan. Ini masih terbentur pada mereka pro dan kontra. Ketika dibandingkan dengan jumlah perempuan dengan jumlah laki-laki, lebih banyak laki-laki, mereka akhirnya kurang ada keberanian untuk bisa terus mendobrak bagaimana caranya supaya perda tersebut bisa terwujudkan.
Nah ini saya rasa masih masih lemah ya, masih lemah gitu teh. Jadi ini perlu ada, nah apa namanya, kita juga terus menggugah, terutama kita sendiri dari sisi jurnalis mengajak kepada setiap mereka juga. Bagaimana kaum kaum perempuan? Ayo komentar apa yang diinginkan, ayo komentar apa yang sebenarnya terjadi. Karena jurnalis juga ketika mencurahkan sebuah tulisan harus tidak boleh lepas dari narasumber. Kalau toh dia hanya beropini, berarti kan itu artikel secara pribadi ya. Tapi ketika itu sebuah berita, berarti harus ada narasumbernya. Nah, narasumber perempuan itu harus berani dong. Ketika dia harus, jangan hanya misalnya, oh begini-begini, tapi dia ternyata tidak mau berkomentar di koran, tidak mau berkomentar di media, ya itu kan apa namanya, sebagai satu jembatannya saya rasa sangat kurang. Jadi meskipun ada penambahan, saya rasa greget mereka masih sangat kurang untuk bisa mendobrak bagaimana sebuah perwujudan payung hukum seperti Perda itu bisa terwujud gitu Teh Gina ya. Oke, Ya. baik. Pak Jalil ada tambahan? Ya, Silakan Teh Jalil. ini saya berbicara, saya tambah sedikit. Tadi ada apa? Saya ingin menyampaikan data saja. Ternyata ketika perempuan bekerja ada 2 cuti yang kerap tidak diperoleh oleh perempuan, cuti haid dan cuti menyusui. Itu perempuan itu kadang-kadang juga mungkin lupa bahwa itu idealnya harus mendapatkan itu tuh, dan betul sekali ya apa? itu. Iya, itu tuh ada. Belum Ada lagi 2 cuti ya, bukan hanya cuti melahirkan ya. Saya harus ada 2 begitu. cuti melahirkan, cuti menyusui, cuti haid, 3 tuh. Kan Nah, selama ini hanya cuti Teh Gina melahirkan saja, siap-siap ya padahal cuti. ada itu ya. Nah, sekali lagi keberpihakan kan ke perempuan secara anatomis ya berbeda maksudnya dengan laki-laki. Tetapi perlakuan lingkungan terhadap perempuan juga kan sekali lagi berbeda dari tiap komunitas ke komunitas lain ya. Mungkin di Indonesia masih menganggap perempuan sebagai subordinat, mungkin sebagian, tapi sebagian lain bisa jadi sudah menganggap bahwa perempuan sudah bisa mandiri begitu. Saya rasa demikian Bu Gina. Terima kasih Iya, Bu baik. Nunung. Ya, Terima kasih untuk sama-sama. kedua narasumber kita, Pak Jalil dan juga Teh Nunung. Seru sekali Ini yang pembahasannya, gabung namun berapa orang, Gim? ini yang Ini yang gabung berapa orang? silih berganti Pak, yang bertahan itu ada 11 orang. Oh, ini ada Bertahan banyak 11 juga. ya. Bagus. Selamat Iya. bergabung ke Pak Dedi, ke Pak Pak Ayahanda, Sami, Pak Karyani. Pak Pak Karyani. Asam, apa kabar? Selamat bergabung. Iya, ini Oke. waktunya Terima kasih Bu Gina, terima kasih. Iya, tinggal beberapa menit lagi, tapi karena sudah tidak ada Oke. pertanyaan, ya mungkin kita akan sambung lagi di Ngobrol Demokrasi Pemilu di serial-serial yang lainnya, bisa Oke, minggu depan terima atau kasih. 2 minggu ke depan. Terima kasih saya ucapkan untuk para narasumber, ada Pak Jali dan juga Teh Nunung. Terima kasih atas waktu dan juga sharing ilmunya. Juga tak lupa Ya, terima kasih teman-teman Teh Gina. penonton, Terima sahabat kasih Bawaslu Kak semua, Jacqueline, ya. Sadatu. Semoga puasanya lancar terus, diberikan kesehatan Ya, semuanya, amin ya. ya. Oke. Oke. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salam warahmatullahi kawan. wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh.